kali ini kita ingin klarifikasi tentang video syuting kita kemarin di Sumur Pengantin ya. Di situ kita ingin klarifikasi pas penutupan ya, tapi kita ada sedikit perdebatan dan perselisihan dengan juru kunci daerah tanah ya, Sumur Pengantin itu. Jadi ya, dari tim lokasi kita harus virtual juga nih, itu tidak. Jadi awalnya bagaimana? Nggak ada perjanjian. Pertama saya ke sana ya, minta izin itu ya boleh aja, silakan gitu ya syuting. Tapi setelah tim datang atau kita mulai mediumisasi, ternyata kan kita mediumisasi itu sekitar kurang lebih 3 kali ya. 3 kali apa berapa kali tuh? 3 kali ya. Jadi pas ketiga kalinya tuh si juru kunci itu nyuruh, ya angkat bicara, nyuruh kita pindah ke sumur yang berikutnya. Sementara kan pas saya izin itu nggak ada perjanjian kalau misalnya 3 kali gagal Atau belum belum kepulih ya langsung pindah. Ini kan nggak ada. Makanya jadi di situ ada ibaratnya perselisihan atau ya kesalahpahaman gitu ya. Jadi kita dipaksa suruh pindah ke tempat yang sumur satunya lagi. Nah di situ kita menolak untuk tidak ke sumur yang satu lagi, karena di sumur ini kan juga belum pulih, ntar yang ada malah simpang siur gitu. Ini dari klarifikasi yang pertama gitu ya, yang bahas dari mediator pertama itu kayak seperti ada yang jahil ya. Atau menurut ya, pandangan jadi spiritual bagaimana nih? Yang pertama masuk itu sebenarnya macan, sosoknya macan ya, macan dari ibaratnya ya maaf, jadi sebenarnya kita syuting ini di tempat dekat inilah pemukiman warga, jadi malum kalau ada motor lewat ya. Lanjut lagi ke tadi, pas yang pertama itu masuk macan ya, cuman macannya bukan dari goib yang ibaratnya asli penunggu sumur pengantin itu, melainkan tanaman, entah itu dari kuncenya atau dari siapa-siapanya ya, saya kurang tahu. Ibaratnya itu macan tanaman, bukan asli sumur pengantin. Terus yang gitu ya buat ya nggak terpulik. Sebenarnya yang pertama saya datang izin itu ya, jadi si goib yang asli penunggu sumur itu udah welcome ibaratnya ya, udah welcome buat dipulik. Nah berhubung di situ banyak goib tanaman, jadi ibaratnya menutupi lah, takut banyak yang kebongkar gitu. Bongkar negatifnya atau ya, yang jelek-jeleknya banyak yang kebongkar, makanya dihalang-halangin. Nah yang kedua itu yang Raden, itu yang Raden itu aslinya penunggu tukang goib atau ya, bagaimana? Kasih lagi ya. Kalau yang menurut persepsi saya ya, kalau jadi sumur itu kan ada 7 ya, ada 7. Terus yang kelima udah di 7 gitu tuh, 7. Yang kelima udah di ibaratnya diuruk lah kalau bahasa kitanya ya, diuruk jadi sisa 2. Nah, di 2 itu jadi yang satu yang dipegang itu menurut persepsi saya si Dimas Besari. Nah yang kedua Raden, tahu tuh namanya Raden apa ya, jadi itu dia sepasang pengantin yang ibaratnya waktu dulu tuh pengantinnya apa ya, kayak ada perselisihan gitu antara pengantin itu, jadi kurang akur ya, kurang disetujui atau gimana ya. Nah jadi itu masuk tuh, masuk Raden. Nah di situ dia ngomong kan, bisik-bisik tuh di saya, bisik ngomong katanya ini tamu saya. Dia mungkin bicaranya dengan yang pertama macan itu, yang tanaman itu ya, cara ini tamu saya, kamu jangan ganggu aja gitu. Nah, di situ baru udah kita menyadari bahwa yang macan itu ya tanaman yang lain gitu ya, bukan asli situ. Pas dapat omongan dari Raden itu. Iya. Terus yang ketiga pada saat penetralan dari tim kita. Nah ya kan udah, kita kan itu dari situ udah ketahuan tuh bahwa di situ banyak goib-goib tanaman ya. Jadi
kita sepakat buat netralin dulu, oh ya melanjutkan menguliknya gitu. Kita berapa, bertiga ya, bertiga Kasih waktu 5 ya, menit. kasih waktu 5 menit untuk netralin ya. Dan netralin udah ketemu, ibaratnya udah ketemu yang jahit-jahitan gitu ya, titik-titiknya kita udah netralin. Nah di situ baru ada Titik terang. dan Buat juga ngulik lagi. pas kebetulan pas mau ngulik tuh ya si apa Juru kunci. iya juru kunci itu mungkin Berasa. ya entah itu berasa udah mau kebuka atau gimana ya. Nah dia memaksa buat Dan kita pindah ke sumur satunya gitu. Itu kita jadi ibaratnya barang kuncinya nggak mau diatur ya. ya. Terus kita juga punya aturan gitu. Jadi sama-sama punya aturan. Mungkin aturan dia karena kita udah nemuin titik terangnya, makanya dia langsung pindah gitu, supaya sumurnya itu nggak pulih. Jadi kalau untuk para viewers, sudah kalau sedikit kecewa tentang sumur itu, menurut persepsi atau pendapat dari ahli spiritual RGM Channel, berarti itu sumur pengantin itu tadinya Ya, kenapa bisa disebut sumur pengantin? tadinya kan ada- sama setuju ya, berarti Ya. suami istri ini sama-sama setuju nih, pasangan ini setuju. Nah, mungkin dari leluhurnya kurang setuju. Jadi kalau diibaratkan kayak semacam apa ya, kayak itu, semacam kurang setuju lah leluhurnya begitu ya. ya, Pas- adatnya atau gimana. Ya adanya atau bagaimana ya, kayak Islam mama itu mungkin kayak gitu ya. Salah satu harus ada yang ngalah. kasarnya gitu lah ya, kasarnya gitu. Salah satu harus ada yang ngalah gitu, siapa gitu. Tapi di situ leluhurnya jadi ngebatalin gitu. Jadi kasarnya bikin susah lah gitu ya, bikin susah dalam acara itu ya. Terus yang kelima, kodam itu ya. leluhur dari ahli spiritual kita ya. Bukan ahli spiritual, mediator. Jadi ya sedikit Masuk. sama Masuk. si kencok. Jadi kodam dari leluhur mediator kita masuk ya, masuk dia itu ibaratkan mantau ikutin mediator kita. Nah dia masuk karena kecewa itu, karena kecewanya mungkin wisata ataupun tempat penjara di daerah Cikarang nggak boleh dikulik. Sebenarnya kita pengen tahu karomahnya apa, Ya, terus mungkin. kelebihannya apa di sumur Dan itu. setiap tempat-tempat begitu pasti ada karomahnya gitu ya, yang belum tahu. Ibaratnya kalau kita mengulik, insya Allah kan jadi tahu gitu. Kita kan nggak ada niat jelek gitu, malah mau itu mau meluruskan atau menaikkan pamor-pamor tempat-tempat begitu lagi kan ya, biar banyak dikunjungi atau gimana, biar ingat sama leluhur lagi kan gitu. Dan mungkin itu klarifikasi dari RGM Channel tentang video sumur pengantin ya. Mungkin sedikit ada kesimpulan kita dari spiritual untuk para guru seperti itu. Ya Intinya kalau semua maya rezeki, insya Allah udah ada yang ngatur itu. Allah sendiri udah ngatur rezeki kita seperti apa ya. Jangan terlalu dilebih-lebihkan. Maksudnya jangan terlalu kita pengen kekebalan lah, pengen apa ya, kita ngejual itu. Insya Allah kalau niat kita ziarah, aromanya bakal datang sendiri gitu ya. jadi Terus rezeki juga bakal makin kesini kan saya perhatiin ya, saya simak tempat jarak-jarak gitu cek. Jadi kebanyakan kuncen-kuncen yang beratnya kuncen bohongan lah gitu ya. kuncen gue ini buat Jadi bukan kuncen goib, melainkan ya kuncen ngaku-ngaku gitu. ya, yang dia cari cuma duit gitu ya. Duniawi. Iya. Ya kami dari tim RGM nggak memaksakan ya, memaksakan para viewer buat percaya atau enggak ya. Kita hanya menyampaikan ya yang kita bisa ulik ya. Jadi kalau nggak percaya, Iya. coba aja ke sana gitu. Coba aja ke sumur pengantin itu, buktiin oleh para viewer sendiri apa reaksi dari kuncen sana gitu. Selebihnya kan terserah manusianya gitu ya. Intinya saya dan tim cuma menyampaikan, mau percaya atau enggak ya itu kan. Menurut pendapat dari channel seperti itu. Baik, Jangan lupa dan lupa share video ini sebanyak-banyaknya gitu. Kalau semua pengen datang ke situ, paksa buat minta apa-apa, jangan mau itu. Kalau saya emang niat buat ngobatin,
insya Allah bakal ada, kalau ada karomahnya bakal insya Allah menurut antara sumur itu dan pertolongan Allah insya Allah bakal sembuh. Dan sekian dari saya dan Kurejong Channel. Bila ada kekurangan ataupun kurang dari video tentang sumur pengantin itu mohon untuk dimaafkan, dan kalau semuanya ada kata-kata yang kurang sopan mohon untuk dimaafkan juga. Jangan lupa subscribe, Like, komen, yang dan punya share. tempat mistis, bisnis lainnya komen sebanyak-banyaknya. Insya Allah Insya Allah kita bakal telusuri itu tempat itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita RJM Channel. Mudah-mudahan para viewer, subscriber, dan yang lainnya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, sekarang RJM Channel sedang berada di Sumur Pengantin, Kampung Gambit, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Di sini kita ingin mengulik sumur pengantin ya. Dan alhamdulillah ya, atas izin beliau Bapak ini juru kunci sumur pengantin, kita mendapatkan izin untuk shoot di lokasi ini. Dan dengan Bapak siapa? Wahimudin. Bisa tolong menjelaskan Pak asal mulanya sumur ini bagaimana ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita yang puja dan bersyukur kepada Rabbi kita Rasul manusia tidak insan beriman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bertemu lagi dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan atas izin Allah, mudah-mudahan kita rencana ini kita dikasih kelancaran, mudah-mudahan para tersebut juga meridhoi ya. Ya, saya kebetulan namanya putra yang kedua dari almarhum orang tua saya sebagai pengurus di sini atau di rumah sakit itu ya. Sekarang saya dengan senang hati pada kedatangan para anak cucu buyut dari Kampung Cikarang, kampung kandangnya. Mudah-mudahan atas izin Allah, mudah-mudahan dilancarkan ya. Mudah-mudahan kita menguak ini yang betul ini keramat sumur pengantin. Penjelasannya di Arabnya Sekadasari. Terbukanya waktu tahun 1976 ya. 6 kemudian namanya 1978 ya. Mudah-mudahan atas izin Allah yang kita akan menguak di sini, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan atau sejarah yang seaslinya. Dengan atas izin Allah juga kita mudah-mudahan dikasih kesehatan ya. Asalnya kita sehat terus sehat, semuanya asalnya kita pada semuanya namanya selamat lagi ya. Mudah-mudahan mendapatkan suatu sejarah untuk namanya menyebarluaskan sumur pengantin ini. Mungkin mitos di sini yang sesepuh di sini Ibu Ratu Gandasari. Ibu Ratu Dimas Gandasari ya. Kita ingin mengulik itu sejarah sini dan mengangkat pamornya lagi ya. Siapa tahu ada berkahan apa itu, karomah apa di sumur ini, kita kulik gitu ya. Oke, setelah ini kita meditasi, ikuti terus RJM Channel. Oke, kita akan melakukan meditasi ya. Kita ingin mengulik sejarah tentang sumur pengantin ini oleh ahli spiritual kita. Sudah dapat gambarannya? Langsung saja Ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Dengan siapa saya bicara? Benci kami penjaga daerah mana? Oh, gerbang depan. Saya sebutkan namanya siapa? Tidak bisa. Saya di sini ingin mengulik sumur pengantin ya. Mau boleh tahu itu sumur pengantin emang dulu ada sepasang pengantin atau bagaimana? Siapa? Ada? bisa dijulukin gitu Ya. mengasih caranya bagaimana. Oh, hanya menjaga saja. Ini sosoknya apa ini? Macan. Iya. Berarti ada gitu yang bisa untuk menjelaskan.
Bisa tolong panggil, bisa panggil ya. Saya sini datang baik-baik ingin mengulik gitu, tentang sumur pengantin ini gitu. Jadi bagaimana awal kisahnya bisa disebut sumur pengantin gitu ya? Ada karomah apa di sumur ini? Ya, bisa tolong panggil. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Tidak perlu tahu. Ini penunggu yang di mana? Sebelah sana. Sosoknya apa? Bisa tolong dijelaskan tentang sumur pengantin ini? Yang punya saja. Dengan itu aja. Dengan itu saja. Oh, tidak sopan kalau kamu yang jelasin. Yang jaga di sebelah sini, belakang. Sosoknya apa? Apa? Jaga sini. Oh, sini berarti banyak penjaganya gitu. Gerbang-gerbangnya banyak. Oh, ini dulu tempat apa ini? Tapak tilas atau bagaimana? Oh, kamu cuma jelasin sedikit aja. Kalau misalnya jelasin semua tidak sopan gitu. Yang kamu tahu apa? Dulunya apa? Sumur. Terus? Oh, dulu di sini ada sumur, terus datang ke sini untuk jaga sumur itu. Oh, dulu ini banyak orang yang tidak tahu sumur ini apa gitu. Oh, datang tinggal datang, nggak ada salam gitu. Emang aturannya untuk penjaga ini kalau misalnya mau datang bagaimana gitu? Adab. Jadi kalau misalnya sini misalnya adab salamnya dari mana, dari gerbang mana gitu? Mana itu jembatan? Dari situ udah harus ngucapin salam. Oh, berarti kalau gerbang goibnya dari mulai jembatan. Oh, di situ kamu yang jaga. Jadi situ harus ngucapin salam kan. Jadi misalnya salam di sana juga salam, sini juga salam itu pada juru kunci gitu. Jadi banyaknya cuma datang asal datang aja ngucapin salam di sini gitu. Banyak untuk apa itu? Nggak tahu. Nah, perkataan.
jadi kalau seumpamanya orang itu cuma sekedar minta ke sini agak begitu, berarti karomanya nggak turun itu, kecuali kalau dia bener-bener suci terus ngucapin salam atau tata krama ada gitu, insya Allah karomanya bakal sampai ke dia gitu. Ya. Susah ajarnya bagaimana? Tidak mau menjelaskan. Dia datang. Sosoknya apa? Yang datang itu? Nggak tahu. Tidak mau melihat. Tidak mau ucap. Lumayan. Ya, sip. Pamit ya. Terima kasih udah ini ya. Assalamualaikum. Oke, tadi kita baru ngulik yang penjaga goib gerbang depan ya, itu sosoknya macan. Jadi kalau misalkan yang mau datang ke sini kalau cuma asal datang karomanya nggak sampai gitu ya. Jadi kalau bisa kalau yang mau datang ke sini dari jembatan itu udah ucapin salam. Jadi salamnya 2 kali. Dari kepada gerbang goibnya sekali, kepada juru kunci sekali gitu. Menurut pembicaraan pengakuan dari penjaga gerbang goib depan gitu. Kita ingin mengulik aja, belum dapat informasi tentang apa itu pengantinnya siapa gitu ya. Dan kita kulik kan sudah dapat. Insya Allah ya semua. Kita kulik yang nomor pengantinnya itu apa di dalamnya. Assalamualaikum. Sampurasun. Dengan siapa saya bicara? Sampurasun. Kalau tahu saya bicara dengan siapa? Raden. Raden apa? Kurang enggak. Panjang amat. Sampai apa? Jauh, itu jelas. Kurang jelas. Ya intinya itu ya Raden ya. Ya. Ini Raden yang jaga di mana? Penghuni sini. Oh berarti Raden yang megang ya. Oh boleh tahu bisa jelasin itu sumber pengantin kenapa Raden? Siapa? Tamu. Iya. Dari mana? Kamu dari mana? Ya. Udah, bisa dilanjut lagi. Itu kenapa bisa sebut sumur pengantin? Udah cukup Raden sini aja. Dekat. Kenapa? Iya. Apa?
kenapa bisa disebut? Kalau boleh tahu kenapa bisa disebut Sumur pengantin. ya beberapa gangguan ya. Jadi ada beberapa gitu ya. Suara. Ada beberapa gangguan ya yang ingin mengganggu gitu. Di saat mediator ini pengen ngasih tahu ada yang ganggu gitu ya, supaya dia nggak ngulik sini semua gitu. Ya. Ya. Cukup Ada yang mau di ini lagi sampai lagi. Cara terus jaga. Ya. Terus katakan. Ya. 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 Kenapa? Banyak yang datang. Itu saya kalau boleh tahu sini emang benar yang itu napak tilas Ibu Nyimas Gandasari. Benar. ya. Kenapa? Dia pengen masuk sini. Kenapa? Masuk. Apa? Iya. Nah. Ya udah segitu aja ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Merasun. Siapa ini? Hah? Ini siapa? Tadi ini yang tadi macam yang tadi nih. Hah? Ngapain masuk lagi? Sini. Saya mau ngulik lagi ya, keluar. Kita coba lagi percobaan yang ketiga ya, mudah-mudahan bisa kita klik tentang sumur pengantin ini dan memberi informasi apa muasalnya sumur pengantin ini dan bisa disebut kenapa sumur pengantin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nyik. Dengan siapa? Siapa? Dengan siapa? Dengan siapa, Nyik? Siapa? Dengan siapa ini?
Ini saya sini datang jauh-jauh pengen ngulik. Saya datang baik-baik. Siapa ya? Nggak boleh. Biar boleh bagaimana? Biar boleh bagaimana? Itu sosoknya apa? Wah, Saya sini pengen nyari pemimpinnya ya. Pemimpinnya siapa? dengan siapa? Dengan siapa ini? Hah? Dengan siapa? Ya, saya sini datang cuma ingin tahu, jadi kan? Sejarahnya gitu. Iya. Supaya ngangkat pamor sumber pengantin ini lagi. Kenapa bisa sebut sumber pengantin? Berat buat ceritain semuanya. Iya. Nih, saya sini udah datang baik-baik ya. Datang jauh-jauh saya udah tahu ya ini siapa nih. Sini, mungkin beliau juga kenal itu siapa saya. Apa perlu beliau yang turun gitu? Nggak usah. Ya udah kulik aja gitu ya. Nih, saya undang ya. Sini. Udah tahu siapa yang datang? Gimana, mau dikulik apa enggak nih? Hah? Mau dikulik apa mau demen ibu ratu nih? Hah? Kulik aja ya. Panggil masuk. Ya, saya tahu. Ya, tahu. Saya pengen ngulik sejarahnya aja gitu. Iya. Saya pengen ngulik sejarahnya supaya ini lebih terkenal lagi, karomanya biar dikenal lagi. Iya ya tahu iya. Ya. Assalamualaikum. Udah nggak apa-apa. Nah, siapa? Berat. Ivan. Ya udah saya tahu. Halangan. Nah, apa? Siapa yang ngalangin? Siapa yang ngalangin? Siapa yang ngalangin? Ya udah nih. Sekarang tapi Anda bisa ngasih tahu tentang sejarah ini nggak? Bisa. Bisa. Dibatasi. Ya udah, misalnya kalau dibatasi saya nggak izin ya. Bisa. Kun fayakun. Bisa. Kalau ini dengan siapa, Mas? Ini dengan siapa? Hah? Ya, itu dengan siapa sebenarnya?
Mainin Bib yang ngajak jangan deh. Siapa itu? Mainin Bib. Wah, keempat. Yang gitu mainin. Kita sih pengen ngulik supaya angka pamonnya ini naik. Wah, datang. Woi. Ya udah. Panggil tuh yang cewek ya. Udah ya. Ya udah. Yang goirnya yang ngalangin saya minta maaf ya Nuran atas izin Allah gitu. Dan atas ridhonya kita bisa ngulik sini gitu ya. Panggil ya. Ini tempatnya di sini kan ya? Yang ini ya. Sana. Ya udah Sumailairosuson untuk almarhum di sini dan ridho ya tuh. Dan mengetahui semua informasinya Al-Fatihah. Auzubillahi. Assalamualaikum. Ngomong dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh. Apa ya? Capek saya panggil ibu. Ada itu mah banyak yang jaga-jaga ya. Yang jaga-jaga. Saya panggil pasukan saya ya buat jaga ini ya. Panggil ya. Siapa ini? Siapa? Kenapa? Emang siapa ini? Hah? Siapa? Siapa? Hah? Ini siapa? Warin. Warin.